udah sangat bagus. Ya. Makanya diulang-ulang terus ini, Pak. Ulang terus karena ini save-nya Super save ini. Super So to get started, could you please tell us about when you decided that football was your career, that's what you wanted to do? It was more kind of something I just fell into. So I loved football as a kid. Yeah, I played for my school team. Earliest memories probably when I was 6, primary school teams, and then I came over here. So that was when I was living in Indonesia. Came over here. My dad got in contact with a local Sunday league team, played for them, and just loved football. But it's never something as a kid that I thought I'd be doing professionally. Dia datang saat timnas Indonesia masih dipandang rendah para rival di Asia Tenggara. Saat Garuda masih terperosok hingga ke jurang terdalam, bahkan sangat-sangat dalam. Saat itu belum satu pun pemain diaspora yang peduli nasib timnas Indonesia. Namun hatinya tergerak, darahnya meronta. Jiwanya menangis melihat tanah airnya dicap pecundang di sepak bola ASEAN. Dia, The Big Elkan. Elkan bagus. Setelah heading tadi berhasil diselamatkan. Simbol cinta dan ketulusan di timnas Indonesia. Sosok yang tetap berdiri kokoh meski hatinya menangis ketika segelintir fans menghinanya. Dia pernah dicintai, dipuja, dimaki, dan nyaris dilupakan. Inilah kisah cinta penuh lika-liku seorang Elkan Baggett untuk timnas Indonesia. Two of the natural left backs. Dimas. Oh, they've got the fourth goal! And it's the big man, Elkan Baggett. Well, now surely the 3 points will go to Indonesia. Elkan William Theo Baggett lahir di Bangkok pada 23 Oktober 2002. Ayahnya merupakan pria asal Inggris, sementara ibunya asli dari Indonesia. Sejak kecil Elkan tinggal di Indonesia, tepatnya di Bintaro, Jakarta Selatan. Elkan sempat menimba ilmu pendidikan di British International School, Jakarta. Sepulang sekolah, Elkan sering menghabiskan waktu luangnya dengan bermain sepak bola bersama anak-anak kompleks seusianya. Karena memiliki bakat hebat, ia kerap diangkat menjadi kapten di tim sepak bola sekolahnya. Namun pada tahun 2011, Elkan harus meninggalkan Indonesia. Keluarganya memutuskan pindah dan menetap di Inggris setelah pekerjaan ayahnya selesai di Asia Tenggara. 9 tahun kemudian, si bocil Bintaro itu kembali ke Indonesia. Datang dengan kemauan sendiri, kemauan untuk mengharumkan Indonesia. Tak ada pendekatan atau bujuk rayu PSSI di balik bergabungnya Elkan ke timnas Indonesia. Ia datang dengan tuntunan cinta. Cinta yang selalu ia jaga di lubuk hatinya yang terdalam. Ada cerita menarik di balik bergabungnya Elkan Baggett ke timnas Indonesia. Keinginan yang tergerak oleh serpihan cinta yang masih tersisa di hatinya. Namun karena keterbatasan kontrak, tak ada relasi yang bisa membuatnya dilirik PSSI. Hingga pada akhirnya, secercah harapan itu pun datang. Elkan mendengar ada seorang pemain dari Inggris yang sering dipanggil seleksi ke timnas Indonesia. Dia adalah Jack Brown, pemain yang saat itu bermain untuk Leicester City U19. Elkan yang saat itu memperkuat Ipswich Town U19 kebetulan bermain di kompetisi yang sama dengan Jack Brown. Ketika jadwal kompetisi mempertemukan Ipswich Town U19 dengan Leicester U19, Elkan terus mencari-cari pemain bernama Jack Brown. Tak sulit baginya menemukan Jack, karena saat itu Jack adalah pemain inti Leicester U19. Elkan pun mengajaknya berkenalan. Elkan bercerita kalau dirinya juga berasal dari Indonesia, sama seperti Jack. Singkat cerita, Elkan pun bertemu dengan Indah Rianti Brown, yang tak lain adalah ibu dari Jack Brown. Dengan wajah memelas, Elkan pun memohon pada Ibu Indah agar mau menjembatani dirinya dengan PSSI.
karena dirinya sangat ingin membela timnas Indonesia. Elkan pun menceritakan kalau dirinya memegang paspor ganda, yaitu Indonesia dan Inggris. Namun kurang dari setahun lagi, ia harus memilih salah satu, menjadi warga negara Indonesia atau Inggris. Dia ingin memilih paspor Indonesia karena impiannya adalah membela timnas Indonesia. Mendengar cerita Elkan, Ibu Indah pun terharu. Ia salut dengan cinta besar Elkan pada Indonesia yang terus dijaganya hingga sekarang. Singkat cerita, Ibu Indah pun menghubungi PSSI, serta menceritakan keinginan besar Elkan untuk membela timnas Indonesia. Tak lama kemudian, tepatnya Agustus 2020, Elkan pun dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U19. Dengan penuh semangat, Elkan pun memenuhi panggilan itu. Elkan menunjukkan semua kemampuannya. Ia tak peduli dengan cuaca panas Jakarta yang membuatnya kesulitan mengatur nafas. Ia terus berlari meski keringat terus mengucur deras membasahi tubuhnya. Di benaknya hanya ada satu. Dia hanya ingin lolos seleksi demi cinta, harapan, dan impiannya. Seminggu menjalani training center di Jakarta, Elkan pulang ke Inggris tanpa kepastian apakah dirinya lolos atau tidak. Namun dirinya yakin kerja kerasnya selama mengikuti seleksi akan berbuah manis. Beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan Oktober 2020, rasa penasaran Elkan pun terjawab. Dirinya dipanggil kembali ke timnas Indonesia U19 yang kala itu melakukan training center di Kroasia. Elkan bahkan langsung menjalani debutnya saat Garuda Muda menghadapi Makedonia Utara. Berduet dengan Rizky Ridho, Elkan menunjukkan semua kemampuannya. Seni bertahan ala Eropa yang ditunjukkannya membuat semua mata yang melihatnya terpesona. Dia kuat, tangguh, kokoh, serta disiplin dalam menjaga pos yang ditempatinya. Beragam pujian pun datang dari para pencinta timnas Indonesia yang menyebutnya sebagai jantung baru pertahanan Garuda. Usai menjalani debut di timnas Indonesia U19, Sintayong langsung memberikan pujian pada penampilan hebat banget. Bahkan Sintayong mengatakan kalau Elkan sudah layak masuk timnas senior, meski usianya kala itu baru 18 tahun. Juni 2021, Elkan mendapatkan panggilan pertamanya untuk membela timnas Indonesia senior. Kala itu Garuda akan menghadapi dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 menghadapi Uni Emirat Arab dan Thailand. Namun karena saat itu penyebaran virus COVID-19 masih tinggi di Asia, Elkan Bagat tidak memenuhi panggilan itu. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan Elkan kala itu. Salah satunya adalah pertandingan melawan Uni Emirat Arab dan Thailand. Sudah tidak menentukan apa-apa untuk Indonesia. Sementara di waktu yang sama, klub Elkan Bagat akan menjalani tur pramusim. Elkan menjadi salah satu pemain dari tim U19 yang ikut dibawa dalam tur itu. Jelas ini jadi peluang Elkan untuk menunjukkan kemampuannya agar dirinya bisa promosi ke tim utama Ipswich Town di musim mendatang. Elkan harus memilih salah satu, apakah gabung timnas atau mengikuti pramusim bersama tim utama Ipswich Town. Jika ia gabung timnas, maka Elkan akan melewatkan pramusim bersama klubnya. Apalagi saat itu Inggris menetapkan wajib karantina selama 30 hari bagi siapapun yang baru berpergian dari wilayah Asia. Setelah memikirkan secara matang, Elkan pun memutuskan untuk ikut tur pramusim bersama klubnya. Batalnya Elkan gabung timnas Indonesia kala itu menjadi polemik di kalangan netizen dan para fans Garuda. Bagi para fans sumbu pendek, Elkan disebut tidak nasionalis karena lebih mementingkan klubnya dibanding timnas. Hujatan, makian, dan cacian dengan kata-kata tidak pantas membanjiri kolom komentar media sosial Elkan Bagat. Ia bahkan harus menutup kolom komentar Instagramnya serta menonaktifkan Twitternya kala itu. Berbagai spekulasi pun muncul, mulai dari menuduh Elkan tidak benar-benar tulus ingin membela timnas Indonesia, hingga menyebut Elkan akan segera bergabung ke timnas Thailand. Saya harus membuat pilihan, meskipun pilihan itu mungkin menyakiti hati mereka. Saya mencintai Indonesia dan tak seorang pun bisa mengukurnya. Saya meninggalkan Inggris, saya juga menolak Thailand. Karena cinta, harapan, dan impian saya
hanya ingin saya dedikasikan untuk Indonesia. Pada jeda internasional November 2021, Elkan Baget kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Bulan itu juga jadi momen bersejarah bagi Elkan, karena si Jangkung resmi mendapatkan KTP Indonesia serta melepas paspor Inggrisnya. Sebuah keputusan besar sekaligus pembuktian kalau cinta Elkan untuk Indonesia bukan hanya omong kosong belaka. 16 November 2021, Elkan resmi menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di laga persahabatan menghadapi Afghanistan. Di laga itu, Elkan tampil gemilang menjaga lini pertahanan Indonesia. Dia tak memerlukan adaptasi. Elkan langsung nyetel dengan taktik Sintayong. Di laga itu, Elkan terpilih menjadi man of the match. Sebulan berselang, Elkan kembali membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Di ajang itu, Elkan mencetak gol pertamanya untuk Indonesia ke gawang Malaysia. Elkan turut berjasa dalam membawa Indonesia ke partai final AFF 2020. Meski saat itu, Indonesia turun dengan mayoritas pemain muda. The natural left backs. Dimas. Oh, they've got the fourth goal. Alistair Pligman, Elkan Baget. Well, now surely the 3 points will go to Indonesia. Joyous scenes. Sorry, what was interesting for me as the goal went in, yes, there were celebrations on the bench. Sejak saat itu, Elkan menjadi tumpuan timnas Indonesia di lini pertahanan. Permainannya semakin solid dan mantap, seiring dengan pengalamannya yang terus ditempa di sepak bola Inggris. Di ajang Piala Asia, Elkan Baget menjadi saksi bagaimana Indonesia mengukir sejarah manis. Mulai dari lolos kualifikasi setelah 16 tahun hingga lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Beragam pujian hingga apresiasi tinggi terus mengalir untuk Elkan. Damanya makin melambung, serta semakin dicintai fans Garuda. Namun Elkan tak besar kepala dengan segala pujian itu. Dia terus fokus meningkatkan kemampuan demi bisa merebut satu tempat di klubnya. Setelah banjir pujian di Piala Asia 2023, beberapa bulan kemudian, Elkan kembali dicaci maki para netizen Indonesia. Elkan dihujat karena tak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23. Saat itu Garuda Muda sedang berjuang di playoff Olimpiade menghadapi Guinea. Di waktu yang sama, Elkan sedang berpesta bersama klubnya Ipswich Town setelah berhasil promosi ke Premier League. Dirinya tidak mendapatkan izin dari klubnya untuk membela timnas U23. Elkan tak bisa berbuat apa-apa, karena memang agenda itu di luar kalender FIFA. Di laga playoff itu, timnas Indonesia U23 gagal melaju ke Olimpiade karena kalah 1-0 dari Guinea. Publik kecewa, serta melampiaskan kekecewaan mereka pada Elkan Baget. Elkan dicaci maki, serta dikambing hitamkan atas kegagalan itu. Beberapa pihak beranggapan, seandainya Elkan gabung ke timnas U23, kemungkinan Indonesia tidak akan kalah dari Guinea. Sejak saat itu, Elkan Baget jadi terpinggirkan dari timnas Indonesia. Sintayong tak pernah memanggilnya lagi sejak Juni 2024. Tak hanya terpinggirkan, ia seperti terbuang setelah nama-nama baru berdatangan ke timnas Indonesia. Kehadiran Justin Hapner, Jesus, Kevin Dix, Missy Hilgers, hingga Kevin Verdong membuat Elkan Baget seperti tidak dibutuhkan lagi. Fans Garuda mulai melupakan Elkan seiring penampilan hebat Jesus dan kawan-kawan di jantung pertahanan Garuda. Waktu terus berlalu, namun tak ada tanda-tanda Elkan Baget akan kembali ke timnas Indonesia.
Bahkan ketika Justin Hubner absen, Sintayong lebih memilih memainkan Kevin Verdonk di posisi center back sebelah kiri daripada memanggil Elkan kembali ke timnas Indonesia. Padahal posisi asli Verdonk adalah back sayap kiri. Ketika ditanya alasan kenapa Sintayong tidak lagi memanggil Elkan, pelatih asal Korea Selatan itu enggan berkomentar. Sikap diam itu seakan mengisyaratkan pintu timnas sudah tertutup bagi Elkan. Pergantian pelatih di timnas Indonesia awalnya diprediksi akan jadi momen comeback-nya Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Namun pada Maret lalu, Elkan ternyata tidak masuk skuad yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Usut punya usut, ternyata Kluivert awalnya berniat memanggil Elkan. Namun Elkan meminta pada Kluivert agar dirinya tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk sementara waktu. Pasalnya Elkan ingin fokus bersama timnya setelah cukup lama absen akibat cedera. Kompetisi League One, tempat Elkan Bagot bermain, memang tetap berjalan. Meski pada jeda internasional FIFA Matchday, Elkan ingin fokus menambah menit bermainnya, serta merebut kembali tempat utama di Blackpool FC. Memasuki FIFA Matchday Juni 2025, publik sepertiga masih harus mengubur harapan melihat aksi Big Elkan. Patrick Kluivert telah mengumumkan skuad Garuda yang akan berlaga menghadapi China dan Jepang. Dari 32 nama, tak ada nama Elkan di dalam daftar. Para fans yang merindukan aksi Elkan Bagot mungkin merasa kecewa. Namun tak sedalam kecewa yang dirasakan anak Bintaro ini. Dia harus kembali menahan rindu. Rindu lembutnya jersey merah putih menyelimuti tubuhnya. Rindu mengelus lambang Garuda, sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam wawancara di kanal YouTube Sherbert Lemon yang mencurahkan kerinduannya dengan mata yang nyaris berkaca-kaca, sembari mengenang momen-momen indahnya bersama Garuda. Saya bisa katakan, mungkin pertandingan terpenting yang pernah saya mainkan adalah ketika saya bermain untuk timnas Indonesia. Itu adalah pertama kalinya kami lolos ke Piala Asia setelah absen 16 tahun. Menurutku, itu waktu yang lama. Kami kemudian kembali mengukir sejarah. Kami lolos fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Ungkapan hati Elkan Bagot itu menjadi bukti betapa dirinya sangat mencintai Indonesia. Ia tak pernah melupakan Indonesia, meski sambutan yang diterimanya tidak selalu hangat. Elkan pernah dicintai, dipuja, dicaci, dan dimaki. Elkan juga pernah dilupakan serta dianggap tidak penting lagi di timnas. Meski begitu, Elkan tak pernah melupakan Indonesia. Cintanya tak bisa diukur, bahkan oleh mereka yang pernah mencapnya pengkhianat dan tidak nasionalis. Elkan selalu mencintai Indonesia, meski cinta itu membawanya menuju lika-liku jalan yang panjang. Namun, cinta itu akan abadi dan tak akan pernah padam oleh masa.